Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Ya, pelajaran minggu kemarin adalah meneladani Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk pelajaran hari ini, pembahasan hari ini yaitu terkait menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak sudah tahu dan sudah paham terkait siapa malaikat itu, apa pengertian malaikat itu, dan tugas malaikat itu apa saja gitu. Mungkin sudah ada yang tahu pengertian malaikat sendiri itu apa. Ya, jadi pengertian iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, dan di mana Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta seperti udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala perbuatan manusia serta tugas-tugas lainnya. Adapun pengertian malaikat secara etimologis dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithah karya Ibnu Taimiyah menjelaskan asal usul kata malaika dalam bahasa Indonesia diucapkan yaitu malaikat. Menurutnya kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun. Kata malak aslinya adalah malak karena ia dari kata alukoh yang berarti risalah atau misi. Mereka juga disebut rasul. Maka karena itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui yaitu malaikat termasuk makhluk gaib karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya atau dari nur, yang mana sabda Rasulullah bersabda yang artinya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan api diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Manusia berada dalam dimensi alam yang kasat mata. Malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu seperti manusia dan tertangkap indera dengan jin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal penampakan malaikat dalam bentuk lain diriwayatkan juga terjadi kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saat beliau tengah berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang malaikat dalam bentuk sesosok manusia dengan disaksikan semua sahabat yang hadir. Setelah malaikat tersebut pergi, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para malaikat dan sahabatnya bahwa itu adalah malaikat yang sengaja datang untuk mengajarkan agama kepada mereka.
Di sini Bapak akan menerangkan sifat-sifat dari malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Mungkin ada yang bisa memberikan wawasan kepada teman-temannya sifat-sifat seperti apa yang ada di malaikat sendiri itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ya, jadi Bapak akan menyebutkan sifat-sifat lain dari malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang nomor tiga yaitu mempunyai sifat malu. Yang keempat yaitu bisa terganggu dengan bau tidak sedap seperti anjing dan patung. Yang kelima, tidak makan dan minum. Yang keenam, mampu mengubah wujudnya. Yang ketujuh, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Mungkin itu tadi dari penjelasan terkait pengertian iman kepada malaikat. Untuk selanjutnya yaitu jumlah malaikat. Mungkin di teman-teman atau anak-anak yang diketahui malaikat ada berapa? Ya, yang diketahui anak-anak untuk malaikat sendiri itu ada 10. Akan tetapi bisa diketahui dari hadis bahwa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Namun jumlah pastinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Perhatikan Allah SWT yang artinya dan yang kami jadikan menjadi neraka itu hanyalah dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar yang beriman bertambah imannya, agar orang yang diberi kitab dan orang yang mukmin tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang dalam hatinya akan yakin. Dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dihendaki Allah SWT dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesaat seorang dia dihendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang dia dihendaki, dan tidak ada mengetahui bila tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan sabar itu tiada hanya lain hanyalah Allah memperingatkan bagi manusia. Berdasarkan riwayat sebuah hadis dijelaskan bahwa langit begitu luas dipenuhi oleh para malaikat yang sedang bersujud tanpa ada jarak. Dari riwayat Al-Bukhari kita juga mendapatkan informasi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Jibril ke Baitul Ma'mur pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau menyaksikan 70.000 malaikat yang sedang salat setiap hari secara bergantian, dan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Mungkin barusan itu terkait penjelasan jumlah malaikat. Untuk selanjutnya yaitu terkait tugas malaikat itu sendiri. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan atau menerangkan 10 tugas-tugas malaikat yang sudah diketahui oleh anak-anak.
Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang namanya disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Orang mukmin wajib mengimani keberadaan malaikat itu sendiri, baik secara global ataupun rinci. Bagi malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, kita wajib mengimani secara rinci. Sedangkan malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita cukup beriman secara global saja bahwa mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas tertentu. Di antara tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah SWT yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Untuk penjelasannya, malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang wajib dikenal mama kenal kepada anaknya. Malaikat ini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Untuk yang kedua yaitu malaikat Mikail, tugasnya yaitu memberi rezeki kepada makhluknya. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israel, tugasnya menyabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar, tugasnya menanyakan orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Yang keenam yaitu malaikat Nangkir, tugasnya menanyakan orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Yang ketujuh, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidup. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu surga. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Bahwasanya tadi itu tugas-tugas dan malaikat yang sering didengar oleh umat Islam. Di samping tugas tersebut ada pula tugas yang menghadiri majelis taklim serta ikut mendengarkan alunan suara Al-Quran dibaca manusia dan lain sebagainya. Barusan adalah tugas-tugas malaikat dan kedudukannya. Tugas-tugas malaikat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan manusia dan malaikat. Bahwasanya manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memiliki perbedaan jika ditinjau dari segala keberadaannya. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat sebagai makhluk mulia. Oleh karena itu, manusia jika akan berbuat baik harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Namun sebaliknya, jika manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya akan lebih rendah dari binatang, karena manusia memilih akal dan hati nurani. Barusan itu adalah kedudukan manusia dan malaikat. Untuk selanjutnya yaitu tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang jumlahnya ada 6, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan juga tidak dapat dipilih-pilih. Tidak disebut orang beriman juga tidak meyakini rukun iman tersebut.
Tanda beriman kepada malaikat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengimani keberadaan malaikat, yakni para malaikat itu termasuk makhluk gaib namun nyata adanya. Yang kedua yaitu para malaikat juga memiliki fisik atau jasad sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus sebagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia hendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga yaitu mengimani tugas-tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan maha kuasa dan sama sekali tidak butuh bantuan siapapun dalam mengurus alam semesta ini. Namun dengan segala hikmahnya Allah SWT menghendaki dan memerintahkan para malaikat untuk mengurus beberapa urusan di alam semesta dengan izinnya. Barusan adalah tanda-tanda beriman kepada malaikat. Untuk selanjutnya yaitu perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Dengan memiliki keimanan kepada malaikat, menjadikan manusia berhati-hati dalam tindak tinduknya, karena mereka yakin ada malaikat yang selalu mengawasi setiap perbuatan mereka dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi jangan harap anak-anak atau kita semuanya makhluk Allah SWT melakukan sesuatu apapun itu saja, entah kejelekan, entah keburukan, apapun saja. Jangan mengharap atau jangan bilang kalau kita tidak ada yang melihat, meskipun kita dalam keadaan yang sepi, tidak ada orang sama sekali. Jangan harap Allah SWT tidak mengetahui hal tersebut. Mengharaplah bahwasanya meskipun tidak ada orang satupun yang di sekitar kalian, bahwa Allah SWT tetap melihatnya, karena sudah memberi tugas kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan umat manusia selama di alam dunia. Maka dari itu keyakinan ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku seorang sehari-hari. Antara lain sikap-sikapnya sebagai berikut. 1. Selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah SWT. Yang ketiga yaitu mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Quran. Yang keempat, melaksanakan segala santunan syariah Islam. Yang kelima, selalu berhati-hati dalam segala macam perbuatan. Yang keenam, selalu berbuat positif. Yang ketujuh, rajin mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Yang kesembilan, penuh harapan dan optimis dalam menjalani hidup walaupun begitu banyak cobaan. Yang kesepuluh, hati-hati penuh perhitungan dalam menjalani hidup. Yang 11, pemberani. Yang ke-12, istiqomah. Yang ke-13, penyabar. 14, benci terhadap kufarat. Yang terakhir yaitu selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dengan cara bertafakur, tadabbur, dan beramal soleh. Barusan adalah
terkait perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu poin terakhir, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada pada dimensi lain dari alam ini, yaitu di alam gaib. Namun sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani adanya malaikat. Berikut antara hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu bersyukur kepadanya karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Selanjutnya yaitu menumbuhkan cinta terhadap amal soleh karena mengetahui ibadah para malaikat. Yang ketiga, merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, dan menyiksa di neraka. Untuk selanjutnya yaitu mencintai malaikat karena kedekatan ibadah Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Untuk yang terakhir yaitu sabar, tidak berhenti berjuang, tidak putus asa, serta merasa tentram dalam menjalani hidup. Bahwasanya barusan adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah beriman kepada malaikat. Bahwasanya bisa disimpulkan orang yang beriman kepada malaikat tidak pernah merasa hidup tersendiri dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia berjalan dan berjuang bersama parade besar para malaikat. Kesadaran akan hal tersebut menjadikan seorang mukmin merasa tentram. Penentangan orang-orang terhadap justru semakin membuatnya sabar untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembahasan hari ini, materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan putus asa untuk belajar, tetap semangat meskipun dalam keadaan menghadapi cobaan yang sangat besar, yaitu wabah corona COVID-19. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, entah jasmani entah rohani. Semoga orang tua kita yang ada di rumah yang mencari nafkah untuk memberi nafkah untuk kepada kita, mudah-mudahan diberi panjang umur, barokah umur, sehat walafiat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.